buka bimbel ya? Iya Bu, benar. Saya buka bimbel baru di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Untuk perkembangannya saat ini sudah seperti apa? Sejauh ini sudah lumayan berkembang sih Bu. Udah ada 10 siswa yang mendaftar sebagai peserta yang mengikuti bimbel nanti. Makanya Bu, kedatangan saya ke sini, saya ingin memesan meja yang akan saya gunakan nanti untuk bimbel saya ketika sudah dimulai. Baik, saya bisa membuatkan meja tersebut. Apakah ada spesifikasi khusus untuk pembuatan meja ini? Ada Bu, rencana saya mejanya itu panjangnya 120 cm, kemudian lebarnya 80 cm, dan tingginya itu di 60 cm. Dan saya inginkan meja ini berbahan dasar kayu jati Bu. Apakah Ibu bisa membuatkan meja yang sudah sesuai dengan spesifikasi yang saya sebutkan tadi? Tentu, spesifikasi tersebut bisa kami penuhi. Berapa lama yang sudah ditentukan untuk pembuatan meja ini? Kalau dari saya Bu, meja ini harus selesai dalam waktu 2 bulan. Karena dalam waktu dekat ini akan bimbel yang saya buat itu akan mulai beroperasi. 2 bulan cukup. Kami bisa menyelesaikannya dalam waktu 2 bulan ini. Apakah ada harga yang sudah Ibu tentukan? Kalau untuk harganya saya serahkan ke Ibu aja sebagai pembuatnya. Kira-kira berapa harga yang Ibu tawarkan untuk satu buah meja ini? Dari spesifikasi yang Ibu sebutkan, mungkin harga meja per unit dengan harga 500.000 dengan 50% dibayar di awal dan 50% dibayar di akhir setelah pembuatan. Baik Bu, saya setuju dengan harga yang Ibu tawarkan sebesar Rp500.000 per unitnya. Oke, nanti saya akan membayar di muka 50% dari total meja yang saya pesankan. Sama-sama Bu, kami segera akan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Baik Bu, saya tunggu meja yang sudah saya pesan nanti dalam waktu 2 bulan ini. Baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Nah, saya dengar dari tetangga Kakak akan panen padi dalam waktu 2 bulan ini. Benar sekali Kak, saya akan panen dalam waktu 2 bulan ini. Kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berencana untuk membeli hasil panen dari padi Kakak tersebut, yang dimana saya ingin membayarnya di muka dengan akad salam. Bagaimana? Apakah Kakak tertarik? Wah, bagus sekali Kak, saya tertarik dengan akad salam ini, di mana pembeli membayar di muka. Berapa kilo beras yang Kakak butuhkan? Saya berencana ingin membeli 10 ton beras. Jika 10 ton beras, berapa harga yang akan Kakak berikan? Saya ingin menawarkan harga Rp10.000 per kilogramnya, yang dimana itu sesuai dengan harga pasar pada saat ini. Dan saya akan membayar sebesar Rp100 juta untuk 10 ton beras di muka. Wah, bagus sekali Kak, harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasar. Saya setuju dengan akad ini, dan saya akan melakukannya saat panen telah tiba. Oke Kak, saya tunggu di gudang pada bulan Desember ini ya. Baik, terima kasih Kak atas kepercayaannya. Baik Kak, semoga akad ini membawa berkah untuk kita berdua. Amin, terima kasih Kak. Iya Kak, terima kasih kembali. Halo Bu, selamat siang. Iya Bu, selamat siang. Apa ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, dalam waktu dekat ini
Saya mempunyai rencana untuk pergi ke luar kota. Di sini saya ingin memberikan kuasa kepada Ibu untuk mengurus proses jual beli tanah yang sudah saya rencanakan sebelumnya untuk tempat cabang perusahaan kita yang baru. Apakah Ibu bersedia untuk menjadi wakil saya? Baik Bu, saya bersedia. Apakah ada hal khusus yang perlu diperhatikan dalam proses ini? Iya Bu, saya memastikan bahwasannya semua dokumen nanti sudah lengkap dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Nanti boleh Ibu tolong lihatkan di atas meja kantor saya. Di sana sudah saya sediakan semuanya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli tanah nanti. Baik, saya mengerti. Saya akan melakukan tugas ini atas nama Ibu dan saya akan melakukan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Berapa lama kuasa ini saya akan dapatkan? Kuasa ini berlaku sampai proses jual beli tanah selesai Bu. Tapi nanti jika ada hal mendesak, saya akan mencoba untuk menghubungi Ibu. Selain itu Bu, saya harapkan juga Ibu harus bernegosiasi dengan penjualnya untuk mendapatkan harga terbaik. Baik, saya akan menjalankan semua amanah ini. Saya akan mengurus semua keperluannya. Baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan memberikan laporan mengenai proses ini secara berkala. Terima kasih Bu, saya percaya Anda akan mengurus ini dengan baik. Selamat siang. Selamat siang juga Bu. Aku dengar dari teman aku, katanya kamu lagi butuh laptop ya untuk ngerjain tugas. Iya Grace, kenapa? Aku ada laptop satu yang gak dipakai. Kebetulan juga aku bawa. Gimana kalau ini aja kamu sewa untuk ngerjain tugas kamu? Wah, yang benar. Itu laptop kamu yang gaming yang bagus itu kan? Iya, yang ini. Wah, kalau aku mau sewa seminggu berapa ya Grace? Kalau untuk kamu, aku kasih harga 100.000 aja satu minggunya. Tapi kita harus membuat perjanjian dulu dalam bentuk akad. Akad apa ya Grace? Gimana kalau kita gunakan perjanjian dalam bentuk akad ijarah? Perjanjiannya itu seperti apa ya? Jadi dalam akad ijarah ini kita harus membuat kesepakatan di awal mengenai barang yang akan aku sewakan ke kamu. Contohnya laptop ini, mengenai harga dan durasi kamu untuk menyewa ini. Terus nanti kalau misalnya ada kerusakan, kita juga harus sepakat di awal tentang siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan laptop ini. Wah, setuju banget sih. Kalau memang rusak karena memang dari aku ngerjain, aku yang tanggung jawab. Tapi kan siapa tahu rusaknya dari bawaan laptopnya, itu kan tanggung jawab kamu sebagai pemilik laptop. Iya, itu nanti tanggung jawab aku. Rencananya kamu mau nyewa berapa lama, Er? Rencananya sih sebulan, berarti 400.000 ya Grace? Iya betul, sebulan berarti 400.000. Kalau misalnya nanti mau kamu perpanjang, tinggal bilang aja sama aku biar kita buat surat perjanjiannya yang baru. Oke, terima kasih ya Grace atas bantuannya. Oke, sama-sama. Selamat ngerjain tugas ya. Oke. Selamat siang, Bu. Siang Bu, silakan masuk. Jadi kedatangan saya ke sini untuk membicarakan terkait usaha atau bisnis yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Saya mendengar bahwasanya Anda memiliki pengalaman dalam bisnis kuliner dan saya tertarik untuk menginvestasikan dana saya. Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya? Benar sekali, saya memang sudah menjalankan bisnis kuliner ini selama beberapa tahun. Tetapi saya sedang membutuhkan tambahan modal untuk memperluas usaha saya. Bagaimana model kerjasama yang akan kita lakukan? Saya berencana untuk menggunakan akun darah dalam kerjasama kita ini, di mana saya akan menyediakan modal sebesar 50 juta
untuk mengelola usaha kuliner ini yang akan Ibu kelola. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju dengan akad mudah ini. Jadi bagaimana mekanisme kerjasama yang akan kita lakukan? Jadi untuk pembagian keuntungannya, saya mengusulkan 60% dari keuntungan itu saya sebagai pemilik modal dan 40% untuk Anda sebagai pengelola usaha. Bagaimana menurut Ibu atas kesepakatan yang saya buat? Saya rasa itu pembagian yang adil. Namun jika terjadi kerugian, bagaimana kita menanganinya? Jadi dalam akad mudarabah ini, kerugian akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian atau kesalahan dalam pengelolaan usaha dari pihak Ibu. Saya setuju dengan akad mudarabah ini. Jadi bagaimana cara kita pembagiannya antara kerjasama pembagian ini antara tanggung jawabnya? Jadi sepenuhnya usaha ini akan saya serahkan kepada Ibu sendiri untuk mengelolanya. Dengan kesepakatan tadi di awal, 60% keuntungan dari usaha ini menjadi hak milik saya, kemudian 40% menjadi hak milik Ibu. Baik, saya setuju dengan ketentuan ini. Semoga saya akan mengelola usaha ini dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Baik Bu, jadi mari kita buat kontrak secara tertulis agar jelas dengan sesuai syariat. Saya akan menyiapkan modal dan Ibu bisa mulai mengelola usaha kuliner ini. Terima kasih Bu Gracia, saya siap menjalankan kerjasama ini. Hai apa kabar kamu? Hai Grace, aku baik. Aku dengar dari teman-teman, kamu ingin buka usaha kafe ya? Bagaimana kalau kita kerjasama? Aku juga punya rencana untuk buka bisnis kafe. Ya Grace, saya memang ingin membuka kafe, tapi saya butuh tambahan modal untuk mewujudkannya. Kerjasama yang kamu maksud itu seperti apa ya? Kita bisa menggunakan akad musyarakah, yang dimana dalam akad ini kita sama-sama menyumbangkan modal kita, modal dari aku ataupun modal dari kamu. Misalnya dalam bentuk barang, uang, ataupun aset lainnya. Nah, nanti keuntungan dan kerugiannya ini kita bagi sesuai dengan kontribusi kita dalam modal masing-masing. Menarik, misalnya saya sudah punya tempat dan peralatan kafe, tapi masih butuh dana untuk renovasi. Kamu bisa menyumbang modal untuk kebutuhan itu. Iya benar, Jadi nanti kita sama-sama membaginya antara keuntungan maupun kerugian sesuai dengan modal yang kita sumbangkan dalam bisnis kafe kita ini. Jadi kalau saya menyumbang tempat dan peralatan, nilainya akan dihitung sebagai bagian dari modal saya. Iya, benar sekali. Misalnya, dalam bisnis ini kita butuhkan dana sebesar 200 juta rupiah. Nah, kamu kan tadi sudah menyumbangkan modal ataupun peralatan. Itu kita hitung misalnya sekitar 120 juta rupiah. Dan 80 juta itu akan saya sumbangkan, itu sebagai modal dari saya. Maka nanti saat bisnis kita ini mengalami kerugian ataupun keuntungan, kita akan bagi sesuai dengan modal yang telah kita sumbangkan, yaitu 60% kerugian ataupun keuntungan akan kamu miliki, dan 40% keuntungan ataupun kerugian akan menjadi milik aku. Oke, saya paham. Lalu bagaimana kalau nanti ada kerugian? Apa kita juga menanggungnya sesuai dengan porsi modal? Iya, benar sekali, Jadi jika terjadi kerugian nanti dalam bisnis kita, yang tadi kesepakatan di awal yaitu 60% untuk kamu dan 40% untuk aku itu akan kita jalankan ketika bisnis kita ini mengalami kerugian ke depannya. Baiklah, itu adil. Kalau begitu, kapan kita memulai kesepakatan tertulisnya? Gimana kalau besok saja aku datang ke tempat kamu? Setuju,
antusias dengan kerjasama ini.